Jadi baik, shalom yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya di atas perikop kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai kehidupan dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap penjahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pada malam hari ini saya mengangkat sebuah tema kecil, yaitu hidup di dalam kasih dan perdamaian. Nah, bagaimana caranya agar kasih dan damai itu selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari? Terkadang banyak orang-orang kehidupannya setiap hari itu hanya memperoleh hidup yang tidak damai. Tapi pada malam hari ini kita dianjurkan agar kita memiliki hidup yang kasih dan damai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan bagaimana caranya agar kasih dan damai itu ada dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bagaimana kita harus menjaga mulut kita ini agar tidak melakukan hal-hal atau kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Bagaimana kita harus menjaga mulut kita ini agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak jujur atau yang menipu satu dengan yang lain. Makanya pada malam hari ini kita dianjurkan agar kita menjaga lidah kita dan bibir kita terhadap perkataan dan ucapan-ucapan yang menipu dan perkataan yang tidak benar dan tidak baik. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua yaitu kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua yaitu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi saya kena percaya bahwa ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, kita sudah tahu bersama mana yang baik dan mana yang jahat. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, dan mana yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita sudah mengetahuinya. Dan pada malam hari ini kita dianjurkan agar kasih dan damai itu ada dalam kehidupan kita. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan apa tujuannya agar kita sehingga kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, supaya damai itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjauhi yang jahat, tentunya kita hari lepas hari itu kita mencari kedamaian dalam kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita sudah membedakan, di situ pasti kita mengetahui mana yang jahat dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kita bisa memilih dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita dianjurkan agar kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ketika kita sudah mengetahui bahwa itu adalah hal yang tidak benar, maka kita harus membatasi diri agar kita tidak melakukan hal tersebut. Dan yang poin yang ketiga yaitu harus mencari damai dan berusaha mendapatkannya. Jadi ketika kita memiliki niat dalam kehidupan kita hari lepas hari, agar kita berkomitmen dalam hari kita yang baru, ketika kita memiliki niat agar damai selalu ada dalam kehidupan kita, yang pastinya kita akan mencari dan berusaha mendapatkannya. Bukan berarti mencari kita harus mengejar di mana-mana, tapi bagaimana kita harus mengawasi diri kita terhadap hal-hal yang tidak baik, dan bagaimana kita harus mengontrol diri kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuat damai dalam kehidupan kita itu hilang. Jadi
Pada malam hari ini ada 3 poin yang kita dapatkan, yaitu bagaimana caranya agar kasih dan damai itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua yaitu harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang ketiga yaitu harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, tiganya ini ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan tentunya damai itu ada dalam kehidupan kita. Kita mencari kedamaian, dan kedamaian itu hanya ada pada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, pastinya damai selalu ada dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang yang selalu memiliki dan selalu berjuang dan selalu mencari perdamaian dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang yang memiliki tekad agar damai dan kasih itu selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, bahkan dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Semoga firman